1999. Instigation. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, chapter 999, provokasi. Ketika Ernest pergi dengan kereta, beberapa pemburu hadiah yang bersembunyi di sekitar segera muncul. Tanpa ragu-ragu tentang biaya yang terlibat, mereka langsung menghentikan kereta sewaan yang lewat. Beberapa menghafal ciri-ciri kereta target dan mencoba mengambil jalan pintas melalui jalur-jalur sempit yang terisolasi untuk mengejarnya. Yang lainnya mengendarai sepeda yang sudah mereka siapkan sebelumnya, melintasi kerumunan dan kereta dengan lonceng berbunyi. Sangat mudah bagi mereka untuk menjaga kecepatan. Di antara mereka, hanya Shio yang tetap tenang. Dia tetap di tempatnya, mengamati Ernest dan rekan-rekannya pergi. Alat transportasi yang dikenal sebagai sepeda ini lebih berguna daripada yang aku bayangkan. Tidak heran begitu banyak pemburu hadiah menabung untuk membelinya. Ini bisa menghemat biaya dari menggunakan kereta dan menghemat waktu berjalan. Jika seseorang sering memiliki misi pelacakan seperti ini, maka uang yang dihemat sudah cukup untuk membeli sepeda baru. Satu-satunya masalah adalah bahwa mode transportasi ini memiliki sangat sedikit model yang tersedia. Semua memiliki tempat duduk yang tinggi. Shio merasa tertarik. Saat itu, sebuah kereta yang terpantau datang dari persimpangan dan berhenti di depannya. Shio kebetulan berada di sebuah stasiun. Melirik ke arah kereta tingkat ganda yang berhenti di rel besi, Shio mengeluarkan beberapa koin, berjalan mendekat dan duduk di dekat jendela. Kereta umum seperti ini bisa menampung hampir 50 orang dengan dua tingkatnya. Tidak terlalu ramai, memungkinkan Shio untuk dengan mudah mengamati pemandangan di luar. Namun dia tidak mengagumi pemandangan tersebut. Pikirannya cepat merumuskan penampilan pasti targetnya. Rambut coklat, mata merah, fitur yang menonjol, jembatan hidung yang begitu tinggi sehingga tampak cacat, dan katalog lukisan minyak di tangan. Dengan indera supranaturalnya sebagai seorang sheriff, serta jarak di antara mereka yang tidak terlalu jauh, Shio dapat secara samar memahami lokasi targetnya saat ini dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dia tetap sangat tenang dan bahkan melepas topinya sambil menggunakan jendela kaca untuk merapikan rambut pirangnya yang kasar dan keras kepala. Setelah beberapa stasiun, Shio tiba-tiba bangkit ketika kereta umum berhenti dan dia turun. Ini adalah area jembatan Backlund. Dia merasakan bahwa targetnya sudah mengubah arah dan bersiap menuju jembatan. Shio segera berjalan kaki, berencana untuk masuk ke jalan lain di belokan depan untuk menaiki kereta umum yang menuju ke tepi selatan Sungai Tusok. Dia mendapat keberuntungan baik dengan sebuah kereta umum datang tepat saat dia tiba di pemberhentian. Shio menghembuskan napas pelan dan mengeluarkan setumpuk koin lain yang telah dia siapkan. Keinginannya untuk membeli sepeda semakin kuat. Kereta yang terpantau ini sangat ramai, tetapi dengan aura dominannya sebagai seorang arbiter, dia dapat dengan mudah melewati kerumunan, naik ke dek atas, dan menemukan tempat duduk. Kereta bergerak perlahan, sementara Shio dengan santai melihat keluar jendela. Ketika pandangannya tiba-tiba membeku, dia melihat Sherman yang tidak bisa dia temukan dimanapun. Pemuda yang mengira dirinya seorang wanita ini membawa tas kertas dengan beberapa roti panjang dan setumpuk koran saat dia memasuki gang sempit. Rambut coklatnya yang panjangnya sebahu semakin tumbuh panjang, dan celana bergaris abu-abunya tampak lebih ketat. Meskipun sosoknya menghilang hampir secepat dia muncul, membuatnya sulit untuk diperhatikan oleh orang biasa, Shio, yang merupakan seorang sheriff, dengan mudah membuat penilaian yang diperlukan. Sherman berhenti menyewa tempatnya di East Borough dan pindah ke sini. Melihat bahwa Sherman baik-baik saja dan bahwa dia masih melacak targetnya, dia menahan keinginannya untuk melompat dari kereta dan mengejarnya untuk menanyakan tentang situasi terbarunya. Sherman membawa tas kertas dengan beberapa roti panjang dan setumpuk koran saat dia melewati gang dan jalanan, membuat jalan memutar yang besar sebelum masuk ke sebuah gedung apartemen. Dia mengikuti tangga yang sempit hingga lantai 3, mengeluarkan kunci dan membuka pintu tempat dia tinggal. Dia tampaknya memiliki keterampilan anti pelacakan yang cukup baik. Dengan bunyi berderit, pintu terbuka saat mata Sherman bersinar. Dia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun hitam di depannya. Wanita ini memiliki wajah manis dan lembut serta sosok yang sempurna. Bahkan ketika berdiri di jendela dan menghalangi cahaya matahari, membuat dirinya terbungkus dalam bayangan, dia tampak seolah-olah disepuh emas, menjadikannya terlihat suci dan cantik. "Mengapa kau di sini?" Sherman menatapnya dengan terkejut, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai penampilannya. Adam's apple-nya yang tidak terlalu terlihat bergerak naik turun saat dia menelan ludah.
Detik berikutnya, dia berpaling dan melihat ke samping seolah tidak berani menatapnya langsung. Bu, Teh Tracy, Sherman gagap menyapa. Tracy perlahan tersenyum saat dia membuat ruangan yang minim cahaya itu tampak lebih terang. Kemudian dia bertanya dengan nada menggoda. Mengapa kau tidak berani menatapku? Aku tidak tahu. Aku suka pria. Mengapa aku masih memiliki pikiran aneh saat melihatmu? Sherman terus menatap ke tanah di sampingnya sambil gagap menjawab. Ekspresi Tracy segera berubah campur aduk sebelum tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Perempuan juga dapat menghargai pesona kecantikan dalam gender mereka. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Aku datang ke sini hari ini karena aku memiliki misi untukmu. Kemajuan aslimu sangat cepat, membuatku sangat puas. Namun sepertinya belakangan ini terhenti. Wajah Sherman segera menunjukkan ketakutan saat dia secara naluriah melangkah mundur. Aku rasa tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Melihat Tracy diam, kata-kata Sherman perlahan-lahan tersusun dengan jelas. Aku benar-benar tidak ingin memprovokasi orang lain untuk mencuri, merampok, dan membunuh. Itu terlalu jahat, terlalu tercela. Bahkan pada awalnya, orang-orang yang kau suruh aku bunuh sepertinya sedikit berlebihan. Meskipun mereka memang telah mengutukku, memukulku, mengucilkanku, dan menyebarkan rumor buruk tentangku, menggunakan segala macam cara untuk menyakitiku demi kesenangan mereka, tindakan mereka tidak memerlukan mereka membayar dengan nyawa. Tanpa terkejut, Tracy tersenyum dan berkata, "Itu bukan yang kau katakan saat itu. Kau membenci mereka dan memiliki perasaan jahat terhadap mereka. Begitu kau memperoleh kekuatan Beyonder, kau sangat ingin membalas dendam pada mereka. Aku hanya memberi sedikit saran, dan kau merencanakan beberapa misi pembunuhan. Aku selalu ingat bagaimana penampilanmu berlumuran darah, bergetar dalam kegembiraan dan semangat." Sherman tidak bisa menahan diri untuk mundur mendengar itu, hingga dia terhenti oleh pintu yang sudah tertutup pada suatu saat. Dia kemudian menutupi wajahnya dengan tangan, berteriak, "Tidak! Aku mengalami mimpi buruk setiap malam. Bermimpi tentang mereka mengelilingiku, berlumuran darah. Mereka mengejar aku, menggigit aku." Plak! Tas kertas jatuh ke tanah saat roti panjang tersebar. Setumpuk koran kebetulan jatuh tepat di sampingnya. "Ini sangat normal," Tracy memotong ucapan Sherman. "Ini adalah perubahan psikologis yang diperlukan untuk seorang pembunuh. Pikirkanlah, bukankah kau ingin membunuh mereka ketika mereka mengganggumu?" "Ya," jawab Sherman ragu-ragu. Tracy kemudian tertawa kecil. "Anggap saja itu sebagai pembelaan diri ketika kau dibuli, jadi membunuh mereka." Ucapannya memiliki daya tarik alami yang membuat seseorang ingin mendengarkan dan percaya. Sherman segera tenang dan mengangguk. Dari sudut pandang ini, memang tampak jauh lebih baik. Setelah mendengar itu, lesung pipit Tracy muncul saat dia menambahkan dengan nada menggoda. "Lagi pula mereka bukan tandinganmu saat mereka masih hidup. Jadi apa yang perlu ditakutkan ketika mereka sudah mati? Bahkan jika mereka menjadi hantu atau arwah, itu tidak ada artinya. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyelesaikan ritual dengan serius dan mengkonsumsi satu ramuan lagi. Dan kemudian kau akan bisa membakar semua jiwa itu hingga lenyap." Tapi aku tidak tahan melihat orang menjadi jelek, gila, dan jahat karena tindakanku." Sherman masih tampak agak enggan. Tracy dengan tidak terlihat melengkungkan ujung bibirnya sambil mempertahankan senyum. "Itu adalah pikiran jahat yang mereka miliki sejak awal. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa dirimu, pikiran jahat itu akan meledak pada saat dan situasi tertentu. Juga misi yang aku atur untukmu semua terkait dengan geng. Bukankah kau paling tahu bagaimana sifat orang-orang itu? Membuat mereka saling berpecah dan membunuh satu sama lain adalah bentuk belas kasih dan kebaikan bagi orang-orang sepertimu dan orang-orang tak bersalah di Eastborough." Sherman secara naluriah membuka mulutnya, menelan kata-kata yang baru saja ingin dia katakan. Dia langsung terdiam. Mata Tracy melintas di atasnya dan melanjutkan dengan suara menenangkan. "Kau hanya selangkah lagi dari targetmu. Selama kau menyelesaikan ritual yang tersisa, kau bisa meminum ramuan ketiga untuk sepenuhnya menjadi seorang wanita. Ketika saat itu tiba, kau bisa menggunakan nama Shermane yang sudah kau pilih untuk dirimu sendiri. Nama yang sangat indah, bukan? Kemudian kau bisa meninggalkan Backlawn sebagai seorang wanita, menuju Midshire atau Desi Bay di mana kau bisa memulai kehidupan baru. Kau tidak akan memiliki hubungan apapun dengan tempat ini. Ya, kau pasti akan dipenuhi pesona. Banyak pria hebat akan melamarmu, dan kau bisa memilih yang paling kau suka dan paling kau puas, berjalan menyusuri lorong di sebuah katedral.
Kau akan memiliki anak-anak ceria, dan kau bisa membesarkan mereka menjadi anak-anak yang sehat. Kau bisa membawa mereka ke Winter County untuk bermain ski, ke Desi Bay untuk berlibur, dan ke tempat berburu yang hanya dinikmati oleh kaum bangsawan. Bukankah kau mengatakan bahwa kau bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali jati dirimu yang sebenarnya? Bibir Sherman bergetar, dan setelah menutupnya dengan erat untuk sementara waktu, dia membukanya dan berkata, "Bu Trisi, aku mengerti. Aku akan melanjutkan sesuai dengan petunjukmu." Setelah mengatakannya, dia tampak kehilangan semua kekuatan dan terhuyung ke tanah. Dia secara naluriah meraih pegangan baju di sampingnya. Selama proses ini, pandangannya kebetulan melintas pada setumpuk koran. Itu sudah terpisah, mengungkapkan sebuah laporan tertentu. Pengusaha dari Desi, Tuan Dwayne Dantes, menunjukkan minat untuk membeli perusahaan baja Larry Way, percaya bahwa perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang sangat baik dan masa depan yang menjanjikan. "Tuan, apakah kau benar-benar berencana membeli perusahaan baja Larry Way?" tanya Enuni saat berjalan menaiki tangga di 160 Jalan Boklund. Dwayne Dantes menggelengkan kepala dan tersenyum. "Berita itu hanya kebohongan belaka. Aku hanya bertemu pemilik perusahaan baja Larry Way, Tuan Phil Larivee, di sebuah pesta minggu lalu dan mengobrol." Di sampingnya, Butler Walter menghela napas lega dan memperingatkan, "Tuan, perusahaan baja Larry Way memang sedang mencari pembeli. Ada cukup banyak orang yang mempertimbangkan opsi tersebut. Itu juga berarti bahwa berita ini dirilis oleh para jurnalis atas instruksi Phil agar dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih baik." Klein mengangguk dalam pikirannya. Dia masuk ke ruangan dengan setengah balkon dan bersiap untuk naik ke atas kabut abu-abu. Dia ingin menggunakan titik cahaya doa Enuni untuk melihat adanya keanehan di tempat Hazel. Ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi